وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا Assalamualaikum. إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا Bismillah. تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Surau TV dan Ar-Rahmah, channel Ar-Rahmah Kuala Lumpur, juga pemirsa Muslim Project X. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi pada malam hari ini di program Tanyakan Pada Ahlinya, yaitu program yang diproduksi oleh Muslim Project X bekerja sama dengan Surau TV. Surau TV di mana tuh? Sumatera Barat. Ya, juga dengan Ar-Rahmah Kuala Lumpur. Apa kabar Upin Ipin? Barakallahu fiik. Kemudian tentunya channel kami yaitu Muslim Project X di channel YouTube-nya ya, juga Ar-Rahmah di channel YouTube. Barakallahu fiik. Dan setiap acara Tanyakan Pada Ahlinya berbeda-beda temanya, dan malam ini khusus yaitu tema solusi bisnis dan keluarga bahagia. Solusi selesai bisnis, terus kemudian keluarga berbahagia. Gimana tuh caranya? Telepon dulu ke sini gitu. Caranya save dulu. Ya, nomor yang sudah kami sediakan yaitu di 0856 atau kode Indonesia ya untuk teman-teman di Kuala Lumpur. Plus 62 kemudian 856 9873 sebenarnya. Terbalik 93786050 itu dia. 93786050 ada di depan kita. Saya tidak hafal tapi pemirsa bisa lihat. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah pemateri kita yaitu Syekh Dr. Arifin Badri sudah bergabung bersama kita ya, nanti kita akan sapa beliau. Tapi sebetulnya bagi mereka yang ingin bertanya, save dulu nomor kita ya, nomor untuk bertanya. Kemudian kalau misalnya sinyalnya kurang bagus bisa text message ya, tapi kalau bisa telepon lah ya, biar bisa ada komunikasi dengan pemateri ya, dengan ustadz pematerinya. Kemudian jika di text message kalau kendala sinyal susah banget sinyalnya ya, baru di text message deh ya, baik WhatsApp-nya ya. Kemudian dan jika ada masih ingin susah nih jalur telepon masuk, nah bisa kami sediakan website untuk bertanya yuk, tj.muslimproject.xyz_tanya. Nah, ada di depan saya juga begitu ya. Ya, tidak berlama-lama. Sekarang kita coba sapa pematerinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Syekh Arifin Badri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo marhaban Pak Pongki. Alhamdulillah, Cak Bana. Antum sehat ya? Ya, Masya Allah. alhamdulillah. Masya Allah. Karena selalu ini ya, kalau melihat antum isu goyang santai, semua kelar kayaknya gitu, senang anak. Karena anak belajar sama antum. Oh bisa gitu ya, nggak kebalik tuh, bisa aja ya. Oh gitu, begitu tawadunya ya pemirsanya begitu ya. Itu namanya Dr. Arifin Badri. Seperti easy going orangnya begitu. Barakallahu fiik. Kami bersyukur kepada Allah, kemudian berterima kasih kepada antum ya Syekh, menyuangkan waktunya yang harusnya bisa bercengkrama dengan keluarga, mungkin dengan cucu baru yang antum. Dan sekarang harus melayani masalah bisnis, masalah keluarga yang semakin pelik sepertinya begitu. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Untuk 1 jam ke depan insya Allah begitu ya. Nah, ya Syekh, kami mau dong diberikan bekal ya, peringatan atau nasihat ini yang terkait yang semacam ini semakin ngetren gitu. Mungkin antum sudah mempersiapkan atau dari kami juga pengen sih ada nih semakin canggih, keluarga juga makin canggih, anak-anak juga makin canggih. Nggak pernah nyontek sekarang. Sekarang nggak pernah nyontek. Langsung tanya AI. Langsung tanya AI. Sudah masalah dapur tanya, mending tanya bawang berapa tanya. Waduh repot. Tafadhal Syekh, tafadhal. Baik, barakallahu fiik wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ba'du. Kaum muslimin dan muslimah, pemirsa Surau TV dan juga channel Rahmah dimanapun Anda berada. Hari ini saya yakin Anda juga termasuk saya. Banyak kaum muslimin, termasuk semua penduduk dunia hari ini sedang risau, sedang galau tentang kondisi perniagaan, kondisi ekonomi yang tidak menentu. Harga bahan bakar minyak terus meningkat. Bahan baku menjadi sulit
barang-barang harganya pun melambung tinggi. Iya. Banyak yang mengeluh. Banyak yang kemudian instan menuduhkan, mengarahkan telunjuknya kepada sebagian pihak ini gara-gara si fulan dan gara-gara si fulan. Iya. Ya, padahal sebagai seorang mukmin, seorang muslim, ya kita boleh membuat analisa. Ya. Kita sah-sah saja untuk membuat analisa hipotesa bahwa ini karena demikian dan demikian boleh. Tetapi yang pertama, itu semua tidak boleh melupakan kita ya. Bukan menjadi alasan untuk lupa bahwa kejadian ini sudah Allah takdirkan. Untuk apa? Untuk menguji kita. Bukan untuk berpangku tangan, tetapi agar kita bisa mengambil pelajaran. Agar tidak kembali mengulang kesalahan yang sama di kemudian hari. Dan yang kedua, untuk meningkatkan kualitas iman kita. Apakah tatkala ada kesulitan ekonomi, iman kita luntur atau tetap kita yakin bahwa rezeki kita cepat atau lambat pasti tiba. Rezeki kita tidak akan bisa diambil atau direbut oleh orang lain. Kan ini adalah satu kepastian, ya. Karenanya hendaknya seorang muslim tetap fokus pada keimanannya dan menjadikan imannya itu sebagai tempat mencari solusi. Kalau Anda merasa susah, maka tempat Anda mencari solusi terbaik adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda butuh konsultasi dan mengeluh, maka tempat Anda mengeluh dan meminta petunjuk itu adalah Allah Subhanahu wa taala, itulah yang terbaik. Namun demikian bukan berarti umat Islam itu menjadi umat yang mudah ditipu daya, mudah diperalat, mudah menjadi tunggangan bagi orang-orang tertentu yang punya kepentingan baik politik, dagang, sosial atau lainnya. Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minu kayyisun fatin. Seorang mukmin itu cerdik, fatin dan juga jeli. Sehingga tidak mudah ditipu untuk kedua kalinya. La yuldahul muslimu min juhdin marratain. Seorang mukmin tidak patut untuk tersengat pada satu lubang sebanyak 2 kali. Sudah disengat kemudian disengat kembali. Ini tidak patut sebagai terjadi pada seorang mukmin. Dalam urusan perniagaan memang tidak bisa dipungkiri. Kaum muslimin dan muslimah dimanapun hari ini banyak bergantung pada produk dan sistem yang dimiliki oleh non-muslim. Distribusi barang, ekspedisi juga demikian. Bahkan ada hal yang lebih memprihatinkan. Kalau sekedar kita tidak mampu produksi kemudian membeli produk orang lain, itu satu hal yang wajar. Tetapi bila umat Islam lebih percaya dengan propaganda orang-orang non-muslim, lebih percaya dengan sistem yang dibangun oleh orang non-muslim dibanding dengan produk, dengan komitmen dan juga sistem yang dibangun oleh sesama umat Islam. Tentu ini satu hal yang sangat memprihatinkan. Ini krisis yang lebih parah, krisis yang lebih menyakitkan, krisis kepercayaan kepada sesama umat Islam. Andai hari ini sesama umat Islam bahu-membahu membangun sistem yang saling mensupport, niscaya umat Islam tidak terpuruk saat ini, tidak seburuk hari ini. Lihatlah bagaimana sumber daya alam yang dimiliki oleh negara-negara Islam. Lihatlah bagaimana potensi market yang dimiliki oleh umat Islam. Lihatlah bagaimana permodalan yang dimiliki oleh banyak negara Islam dan juga tenaga-tenaga handal, para pemikir, para ilmuwan dari kalangan umat Islam. Andai semua potensi ini betul-betul bersatu padu, niscaya umat Islam hari ini tidak menjadi bulan-bulanan. Karena itu, sepatutnya kaum muslimin menjadikan momentum ini sebagai penggugah spirit, penggugah semangat
untuk membuktikan loyalitas kepada sesama muslim. Sebagai contoh sederhana, hari ini kaum muslimin, dan baru-baru saja saya membaca informasi bahwa banyak para pelaku usaha, para pedagang di marketplace yang mengeluhkan bahwa hari ini mereka betul-betul tereksploitasi pungutan yang diterapkan oleh para pemilik marketplace. Ya, pemilik aplikasi marketplace dengan berbagai macam model dan mereknya. Terus naik dan naik, semakin banyak sehingga para supplier semakin kesulitan untuk memasarkan produknya di saat ada banyak akun-akun, ada banyak supplier di marketplace yang menjual harga sangat murah. Dan ternyata itu supplier yang bisa menjual dengan harga murah itu ternyata terafiliasi dengan para pemilik marketplace itu sendiri. Sehingga ini adalah bentuk monopoli. Umat Islam ke masyarakat dipancing untuk menunjukkan akses dan network, ya, jaringan perniagaan mereka, dari mana mereka mendapatkan barang, kemana mereka menjual, berapa mereka jual, harga berapa mereka jual, dan seterusnya. Ketika semua data sudah dimiliki, maka ya dengan mudah kemudian para pemilik marketplace itu mengkloning akun baru, sistem yang sudah diterapkan produk dan menggunting dalam lipatan, ya. Karena mereka dengan mudah akhirnya mensuplai sendiri barang, menawarkan barang dengan kualitas yang sama, harga lebih murah, tentu customer akan berbondong-bondong kepada mereka. Sehingga banyak para supplier hari ini sudah tidak lagi bisa survive berniaga di marketplace. Dan mereka juga sudah kehilangan pasar di dunia nyata, di pasar tradisional ataupun di mall. Mereka sudah terlanjur tutup dengan harapan mereka bisa survive di marketplace, namun ternyata masa keemasan marketplace itu telah berlalu. Yang tersisa hari ini adalah eksploitasi. Supplier dipungut komisi yang besar, mencapai 20%, driver pun demikian, dan kemudian mereka konsumen dijadikan sebagai ajang untuk pinjol, ya, diberikan pay letter dan sejenisnya. Yang ujung-ujungnya semua pihak yang masuk ke marketplace harus memberikan keuntungan kepada penyedia marketplace. Tentu ini adalah gerakan penjajahan yang luar biasa, yang luput dari kewaspadaan umat Islam. Karena itu ada satu solusi yang seharusnya kita lakukan bersama, yaitu kembali menghidupkan belanja di pasar-pasar tradisional, belanja di warung-warung terdekat, agar sedikit demi sedikit interaksi hubungan antara konsumen, pedagang, supplier itu mulai recovery, bangkit kembali. Ketika hari ini sudah mulai ada kesadaran bahwa marketplace betul-betul merusak sendi-sendi, memonopoli sendi-sendi perniagaan, sudah saatnya kaum muslimin untuk bangkit kembali dan sadar bahwa selama ini telah dinabobokkan dengan adanya promo, ada diskon yang sangat menggiurkan, padahal itu sekedar umpan agar tatkala ikan telah masuk di perangkap tidak lagi bisa keluar dan betul-betul terjebak. Sehingga dengan mudah mereka akan goreng ataupun dipanggang itu. Ya, kira-kira gitu Pak Bangki. Wallahu ta'ala. Masya Allah, barakallahu fiik Syekh, atas wanti-wantinya untuk kita kembali ke pasar tradisional atau pasar offline begitu ya. Ya Syekh ya. Pasar Ya. offline seperti itu ya. Dan kemudian ada satu poin bahwa interaksi langsung dengan pedagang, interaksi langsung dengan supplier, dengan konsumen, ini tidak hanya bernilai perniagaan atau komersial saja. Ini adalah interaksi sosial. Terjadi menanyakan kabar, membangun kekeluargaan, persahabatan, Betul, Syekh. sehingga terjadi interaksi yang harmonis di antara elemen masyarakat. Kira-kira gitu Pak Pongki. Iya, Allah ya. Ta'ala.
Jadi semakin akrab, makanya juga nggak jauh dari rumah gitu ya. Barakallah. Begitu Betul. begitu sulit bisa saling tolong menolong gitu. Asal jangan kebanyakan ngutang namanya gitu ya, warung terdekat. Tetep aja ya. Alhamdulillah ini saya udah masuk pertanyaan baru, masih hangat from fresh from oven ini dari benar bisa dijawab Syekh Asyrifin, masya Allah. Dari Bapak Idrus Abu Fay, jamaah masjid terdekat. Nah, begitu ya, terdekat dengan sini maksudnya. Bismillah, assalamualaikum. Saya mohon petunjuk dan pedoman mengenai pembagian warisan ini, Syekh. Uraian masalahnya seperti ini. Warisan kakek berupa tanah A dan bapak dalam kurung orang tua, kurung tutup, tanah B. Dapat nggak saya? Warisan kakek berupa tanah A dan bapak dalam kurung orang tua saya tanah B. Tanah A kakek dibeli oleh bapak. Hak waris anaknya kakek tinggal satu, bibi yang belum mau terima haknya masih menggantung sampai si bibi meninggal dunia. Si bibi punya satu anak angkat pria. Tanah B bapak dalam kurung orang tua, kurung tutup, meninggalkan ahli waris dalam kurung adalah anak-anaknya, 3 pria, 2 wanita. Kemudian yang detail berikutnya, anak pria pertama telah meninggal, punya anak 1 wanita dan 4 pria. Anak pria kedua masih hidup. Anak wanita ketiga masih hidup. Anak wanita keempat masih hidup. Anak pria kelima telah meninggal dan meninggalkan istri pertama yang masih hidup. Istri pertama yang masih hidup dicerai, punya anak pria semua 3 orang. Halo, Pak Pongki. Ya. Terputus. Halo. Ya. Punya Halo, anak ya, pria. ya. Type. Anak favorit antum ya. Mungkin antum bisa khawatir anak salah menginterpretasikan cara membacanya ini, anak agak sesuatu ya nih. Mungkin menurut saya sambil pakai emosi nih soalnya nih. Nah kemudian istri kedua, maklum waris kan selalu begitu, nggak emosi. Istri kedua masih hidup sampai ahli waris meninggal. Kemudian istri kedua ini nggak punya anak. Demikian uraian prawaris dan ahli waris. Mohon nasihat dan petunjuk Syekh Arifin bagaimana secara membaginya hak waris tersebut di atas perhatian dan nasihat Ustadz. Syukron jazakallahu khairan. Idrus Abu Fay. Baik, barakallahu fiik wa atakumullah kepada Bapak Idrus Abu Fay. Ya, semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada antum, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Amin. Pertanyaan Bapak ini belum bisa dijawab ya, karena ada beberapa informasi yang dibutuhkan namun tidak terungkap. Ya. Karena tadi disampaikan bahwa bibi sudah meninggal. Apakah bibi itu meninggal sebelum kakek atau setelah kakek? Nah, itu penting. Kalau meninggal sebelum kakek berarti tidak berhak mendapatkan warisan. Ya. Kalau beliau meninggal setelah kakek, maka berhak mendapatkan warisan dan warisannya diwariskan kepada saudaranya yang masih hidup sebagai ahli waris, yaitu bapak Anda ya. Adapun anak angkatnya, maka anak angkat itu tidak termasuk ahli waris, alias tidak berhak mendapatkan warisan dari bibi Anda, namun beliau berhak untuk mendapatkan ya semacam tali asih ya, tali asih itu sebagaimana Allah tegaskan idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama, bila saat pembagian waris itu ada karib kerabat yang hadir, anak yatim ataupun orang miskin, maka farzukuhum, beri mereka tali asih sepantasnya. Ya. Yang kedua, tadi disampaikan bahwa anak pria pertama dari anak pertama telah meninggal dunia juga gitu kan. Ya. Anak pria pertama dari anak putra seperti bapak Anda sudah meninggal. Nah, pertanyaannya juga sama. Ya. Apakah bapak Anda masih hidup? Kalau bapak Anda masih hidup berarti anak ya, berarti kan saudara Anda ya. Saudara Anda tidak berhak mendapatkan warisan. Karena warisan itu syaratnya pemilik harta meninggal dulu. Sedangkan kalau ternyata bapak Anda itu masih hidup dan kakak Anda itu telah meninggal dunia, maka
yang terjadi sebaliknya, bapak Anda turut berhak mewarisi harta peninggalan saudara Anda. Hmm. Ya. Oh iya ya. Nah, kalau kemudian hari ini atau suatu saat nanti bapak Anda meninggal dunia, maka harta warisan bapak Anda dibagikan kepada Anda dan saudara-saudara Anda yang masih hidup. Sedangkan keponakan Anda, mereka lagi-lagi tidak berhak mendapatkan warisan, namun mereka berhak mendapatkan tali asih sepantasnya. Ya. Ya. Nah, karena datanya tidak disampaikan dengan detail, maka ya saya hanya bisa memberikan gambaran global ya. Adapun masalah istri yang sudah diceraikan, maka istri yang sudah diceraikan itu tidak berhak mendapatkan warisan karena ia telah menjadi orang lain ya. Wallahu ta'ala. Masya Allah, seperti itu ya Syekh. Semoga yang bertanya, insya Allah masih menyaksikan dan bisa paham begitu ya. Kalau nggak paham, telepon aja langsung begitu ya. Nah kemudian ini ada pertanyaan berikutnya datang dari hamba Allah dari kota Cimahi, Cimahi Bandung. Nah, begini bunyinya. Bismillah, assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, bagaimana hukumnya mendapatkan uang dari game online? Dalam kurung game kapal perang, kurung tutup, tanda tanya. Jika menyelesaikan misi mendapatkan poin dan di akhir season sekitar 4-5 bulan akan mendapatkan alokasi dari poin tersebut berupa mata uang kripto yang nantinya akan dicairkan menjadi rupiah melalui aplikasi trading cryptocurrency. Mohon penjelasannya Ustadz. Jazakallah khairan wa barakallahu fiik. Begitu. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik dari kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Ya. Ini ada beberapa poin yang perlu ditangkap. Yang pertama, bermain game. Bermain game sendiri menurut banyak ulama itu hukumnya makruh karena itu jelas buang-buang waktu, sangat menyibukkan dan melalaikan kita dari berzikir kepada Allah SWT. Betapa banyak orang yang hobi main game akhirnya tidak sholat berjamaah. Bukan sekedar berhenti di situ, menelantarkan keluarga, menelantarkan pekerjaan, pendidikan dan seterusnya. Bahkan bila bermain game itu harus membeli, ya harus membayar, Ya. maka ini termasuk judi. Ya, karena kita membayar sejumlah uang dengan harapan kalau menang mendapatkan hadiah. Dan ini adalah judi, padahal Anda belum tentu menang. Dan kalaupun menang, Anda bisa jadi mendapatkan uang yang lebih banyak atau bahkan atau sebaliknya mendapatkan lebih sedikit dibanding yang sudah Anda bayarkan. Alias ada gambling di situ. Maka ini adalah bentuk dari judi. Ya, maka ini adalah bentuk dari judi. Masalah selanjutnya adalah ketika Anda mendapatkan poin atau hadiah dari game tersebut dalam bentuk kripto untuk kemudian dijual dengan rupiah, maka kripto itu perlu diketahui terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama modern. Apakah kripto sudah dianggap sebagai mata uang yang sah atau dia hanya sekedar data elektronik, ya seperti berbagai macam data yang hari ini ditransaksikan, data konsumen, data produk, data supplier, dan selanjutnya. Dan wallahu ta'ala alam, saya lebih cenderung kepada pendapat yang menyatakan bahwa hingga hari ini kripto itu lebih relevan untuk dikatakan itu sekedar data elektronik yang kalau diperjualbelikan ya silahkan saja, tetapi itu belum berlaku padanya hukum uang. Sehingga kalau Anda bisa menjualnya dengan rupiah atau dengan yang lainnya, itu secara hukum fikih ya sah-sah saja seperti ketika Anda hari ini membeli paket data dan yang lain. Namun poin yang paling mendasar dan paling penting dalam ini adalah bermain game, apalagi itu harus bayar ya, berlangganan dan seterusnya, apalagi pelangganannya juga cukup mahal, maka ini adalah suatu praktek judi yang itu haram tentunya. Ya Allah ta'ala alam. Masya Allah, seperti itu ya. Wah, itu hati-hati buat mereka yang masih, teman-teman kita yang masih kecanduan untuk bermain game yang tentunya pasti ada bayar ya. Untuk beli senjatanya, harus upgrade senjatanya tuh bayar biasanya untuk game-game seperti itu ya. Kemudian ini pertanyaannya kemudian datang dari Khoblilah di Sumatera Selatan, begini bunyinya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Ana adalah istri kedua.
Suami Ana tinggal di Ponpes bersama istri ke-1. Pembagian nginap malam per 1 malam. Sedangkan pagi hingga sore suami bersama istri ke-1 di Ponpes. Masuk, makan, dan istirahat siang. Kemudian Ana sering cemburu dengan kebersamaan mereka. Suami jarang menemui Ana di siang hari dengan alasan banyak kerjaan atau capek. Padahal jaraknya hanya 15 menit. Apakah yang dilakukan suami Ana ini sudah benar menurut syariat poligami ya Ustaz? Jazakallahu khairan. Baik. Barakallahu fiik wa azabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik dari Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Ya, dalam Islam, perhitungan bagian hari dengan istri yang punya lebih dari satu ya, yang punya istri lebih dari satu itu standarnya adalah malam hari. Standarnya adalah malam hari. Selama suami Anda telah bermalam di tempat Anda 1:1, maka itu secara prinsip sah. Sudah benar ya. Namun tentu ada faktor psikologi, faktor kenyamanan yang itu juga patut dipertimbangkan. Apalagi kalau ternyata jaraknya tidak terlalu jauh semacam itu. Ya. Maka tentu tidak ada alasan untuk tetap menginap di istri pertama, ya. Padahal bisa dan mampu untuk berbuat adil dalam hal kunjungan, dalam hal melayani, membersamai. Ini adalah bentuk dari keadilan yang harus ditegakkan. Ya. Makan bersama, memperhatikan anak, membantu pekerjaan istri, dan lain sebagainya. Menanyakan kondisi istri masing-masing di saat bagian harinya dan seterusnya. Ini adalah bagian dari keadilan. Namun saya memahami kondisi yang ada bahwa memang hari ini terlalu banyak orang yang secara konsep dan praktek belum mampu untuk menegakkan keadilan dalam berpoligami. Masih banyak poligami itu diterapkan sebagai tren saja. Belum seutuhnya sebagai sebuah syariat yang betul-betul ada komitmen untuk menegakkan keadilan. Nah, ini tentu kondisi ini sangat memprihatinkan. Sudah terlalu banyak keluhan-keluhan sejenis ini. Ada kesengajaan, ada diskriminasi. Namun di sisi lain, ya kita harus realistis. Memang itulah potret suami Anda hari ini. Ya, itulah kondisi laki-laki hari ini. Masih terlalu banyak yang belum siap. Memang manis di depan, janjinya, adil dan seterusnya, namun prakteknya sulit. Karena itu dalam Al-Quran Allah SWT memberikan warning, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Kalian tidak mungkin bisa menegakkan keadilan seutuhnya sesama di antara sesama istri-istri kalian, walaupun kalian sudah berusaha maksimal. Kan memang apa? Karena ada urusan rasa, ya, rasa dan juga perasaan. Rasa dan perasaan ini abstrak, tidak ada batasannya. Ketika seseorang itu sudah merasa nyaman, akan menghasilkan perasaan ya tanpa disadari. Lebih cinta, lebih peduli, lebih bersemangat untuk hadir di tempat tersebut. Atau bisa jadi rasanya itu adalah rasa takut. Takut diomeli oleh istri tua, lebih takut kepada istri tua dibanding istri muda, atau sebaliknya. Ada kepuasan yang berlebih pada istri muda sehingga mengabaikan istri tua. Ini praktek-praktek semacam ini banyak. Karena itu urusan poligami itu memang terdengarnya indah, tapi prakteknya berat. Kenapa? Karena standarnya tidak lagi berbicara tentang hukum, tetapi seringkali praktek di lapangannya standarnya adalah rasa dan perasaan. Karena itu saya sarankan Anda pertama bersabar. Yang kedua, Anda fokus pada satu hal yang itu menjadi kebahagiaan Anda, yaitu apa? Status menjadi istri, Anda memiliki anak keturunan yang harus dididik. Tentu sebagai orang tua, kebahagiaan mendidik anak, kebahagiaan memberi teladan pada anak itu jauh lebih besar dibanding
kebahagiaan ketika dilayani oleh suami. Ya, demikianlah seharusnya. Agar apapun yang dilakukan oleh suami tidak kemudian menjadikan Anda terjebak, tersandra dengan perasaan yang menyakitkan, kekecewaan yang mendalam. Ya. Yang kedua, percayalah rezeki Anda itu di tangan Tuhan. Kalau Anda memang merasa ada hak-hak Anda yang tidak terbayar, tidak tertunaikan, mintalah kepada Allah SWT. Cepat atau lambat Allah akan hantarkan rezeki itu kepada Anda. Ya. Kalau tidak di dunia, maka percayalah Anda akan mendapatkan hak itu di akhirat. Sehingga Anda optimis bahwa Allah itu adil, walaupun suami kita zalim. Pasti Allah akan tegakkan keadilan. Pada saatnya nanti Allah akan tunjukkan itu. Dan selanjutnya, Anda seharusnya bisa berpositive thinking bahwa ketika suami Anda tidak datang, itu berarti Anda tidak perlu berpura-pura. Anda tidak perlu melayani. Anda tidak berkewajiban untuk menyediakan makan dan lain sebagainya. Sehingga ambillah sisi positifnya, karena tidak ada urusan di dunia ini yang dari seluruh aspek dan sudut pandangnya itu negatif. Karena itu bersikaplah bijak, jadilah wanita yang pandai mencari keuntungan, bukan wanita yang pandai menceburkan diri dalam kesengsaraan, dalam derita. Kalau Anda mampu memandang, menyikapi kondisi Anda dengan cara yang positif, maka Anda akan selalu bahagia. Anda akan tenang, tentram. Kenapa? Karena Anda selalu bisa mendapatkan poin positif dari setiap kondisi yang terjadi pada Anda. Sehingga Anda tidak terjebak dalam menderita perasaan yang menyakitkan, kekecewaan, tapi justru Anda memetik keuntungan. Kenapa? Karena Anda, baiklah, justru saya tidak harus melayani, sehingga tidak harus melayani berarti ruang terjadinya dosa berkurang. Ya. Justru saya punya tabungan di akhirat, ada hak saya yang tidak tertunaikan oleh suami. Ini adalah tabungan pahala bagi saya. Kalau saya bersabar, atau bahkan Anda lebih berbesar hati dengan memaafkan, tentu ini adalah ladang pahala bagi Anda. Karena kualitas Anda di sisi suami atau kualitas Anda di sisi Allah SWT tidak diukur seberapa besar yang Anda dapat, tetapi seberapa besar yang Anda bisa berikan. Seberapa besar pengorbanan yang Anda berikan. Seberapa banyak jasa yang Anda bisa torehkan. Demikianlah seharusnya kita seorang muslim itu bersikap, ya. Kita tidak boleh mengukur bahwa kedudukan kita sisi Allah diukur dengan seberapa banyak yang kita dapat, bukan. Tapi seberapa banyak yang bisa kita tunaikan dari kewajiban kita, dan seberapa banyak yang kita bisa berikan dari potensi yang kita miliki kepada orang lain, sehingga kita menjadi orang yang bermanfaat. Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang terbaik di sisi Allah adalah orang yang paling berguna bagi orang lain. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, seperti itu ya. Khairun nas yanfa'un nas. Barakallahu fiik ya Syekh. Kemudian ini pertanyaan ada datang dari Ummu Fulana di Sumatera Selatan. Begini bunyi pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz, saya dapat hadiah di biaya haji plus untuk 2 orang bersama suami saat masih kerja di bank konvensional. Nah, sudah dibayarkan sebanyak 70%. Sisanya saat berangkat. Sekarang saya sudah pensiun dan bertaubat. Apa hukumnya bila hadiah itu saya gunakan sama suami sekarang karena sudah disetor di KBIH. Nah, tinggal menunggu berangkat. Dan bagaimana 30% lagi? Apakah boleh saya minta? Nah, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Mohon pencerahannya. Jazakallahu khairan. Baik. Barakallahu fiik wa astaghfirullah kepada penanya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik dari kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Permasalahan Anda ini berkaitan dengan taubat. Apakah Anda telah bertaubat dari bekerja di lembaga ribawi, atau Anda hanya karena faktor tidak lagi mendapatkan kesempatan karena telah mencapai umur pensiun? Kalau Anda hanya berhenti karena kesempatan itu telah berakhir karena Anda pensiun, maka
apa yang Anda dapat itu adalah haram hukumnya. Walaupun itu haji, walaupun itu perangkat alat sholat atau yang lainnya, karena itu adalah fasilitas yang diberikan kepada Anda atas sebagai imbalan atas kinerja Anda di lembaga ribawi, dan itu pekerjaan yang tidak halal. Itu pekerjaan yang haram hukumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Dan janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan berbagai bentuk tindakan melampaui batas. Nah, sehingga yang harus Anda lakukan adalah bertobat dan Anda tidak ambil fasilitas tersebut. Karena itu bagian dari fasilitas yang diberikan atas kinerja Anda, dan ternyata kinerja Anda itu haram secara tinjauan syariat. Namun kalau Anda berhenti karena Anda telah bertobat kepada Allah SWT, menyesali, ya, betul-betul menyesali, tidak bersyukur, ya, justru menyesali karena telah bekerja di tempat yang haram. Ya, bukan sekedar karena tidak lagi ada kesempatan untuk bekerja, tapi betul-betul Anda bertobat kepada Allah SWT, menyesali semua yang telah Anda lakukan selama ini berkontribusi dalam praktek-praktek riba yang dimurkai oleh Allah SWT. Maka apapun yang Anda dapat, maka itu boleh Anda gunakan. Boleh Anda gunakan. Namun yang belum Anda dapat, tidak perlu Anda tagihkan. Sehingga kalau Anda harus melunasi, lunasilah dari tabungan yang Anda miliki. Agar Anda tidak lagi berinteraksi dengan berbagai macam bentuk kegiatan yang haram. Ya. Sehingga sekali lagi, kalau Anda sudah bertobat, maka Anda boleh melanjutkan dengan melunasi dari tabungan Anda sendiri. Karena dahulu, orang-orang yang masuk Islam di zaman Nabi SAW, dari mereka juga banyak seketika selama mereka belum masuk Islam, profesinya itu profesi yang haram. Namun setelah mereka masuk Islam, tidak pernah ada ceritanya mereka diperintahkan untuk berlepas diri dari harta kekayaan yang telah mereka miliki. Bisa jadi mereka dapat itu dari hasil merampok. Bisa jadi mereka dapat dari berjual beli babi, khamr, atau hal yang lainnya. Namun demikian setelah mereka masuk Islam, ya tidak ada ceritanya mereka diperintahkan untuk berlepas diri dari harta kekayaan yang mereka miliki. Demikian pula bila seorang Muslim mendapatkan aset dan kekayaan dengan cara-cara yang haram, sebelum dia berilmu, sebelum dia belajar, sebelum dia mendapatkan hidayah yang lebih sempurna, akhirnya setelah dia belajar dan akhirnya bertobat, dia berhenti. Maka setelah dia berhenti, tidak wajib dia lepaskan harta-harta kekayaan tersebut, kecuali bila memang ada sebagian harta yang secara spesifik, yaitu milik orang tertentu yang Anda kenal, maka harus dikembalikan kepada mereka. Anda misalnya pernah menipu, Anda pernah berbuat curang kepada orang tertentu dan Anda masih ingat orang tersebut, maka Anda harus kembalikan harta tersebut kepada yang berhak memilikinya. Allah Ta'ala alam. Masya Allah, seperti itu ya. Jadi tidak perlu dikembalikan, namun jika yang masih sangkutan, kembalikan kepada pemiliknya. Barakallahu fiikum Syekh. Kemudian ini pertanyaan datang dari Siti. Tari telepon, Masya Allah. Coba sekarang kita coba sapa ya. Siapa penelponnya? Assalamualaikum. Taib dari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Umu Yodi, silakan disampaikan pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya, izin melanjutkan pertanyaan Ustaz. Baik. Pertanyaannya seperti ini, apakah Ana salah ketika Ana memberi batasan kepada suami terkait uang modal usaha dan uang dapur agar tidak tercampur? Karena tercampurnya ini sering membuat usaha Ana jadi bangkrut Ustadz, karena ketika kekurangan di uang dapur itu selalu Ana yang nombok gitu katanya. Sehingga terganggu modal usaha Ana dan sering membuat menjadi bangkrut usaha Ana. Bagaimana solusinya Ustadz memberikan pengertian kepada suami Ana supaya suami Ana tidak terus-terusan mengatakan bahwa kalau usaha itu kan milik bersama, kita harus saling bantu.
Bagaimana cara menjelaskan kepadanya Ustaz? Begitu Ustaz Baik, kira-kira. baik, barakallahu fiik. Syukran. Baik. Oh ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Terima kasih. Baik, barakallahu fiik wa astaghfirullah kepada Ummu Yodi, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada ya. Dalam urusan rumah tangga, nafkah dan kebutuhan suami atau kebutuhan istri dan anak itu adalah tanggung jawab suami. 100% itu adalah tanggung jawab suami. Istri tidak berkewajiban untuk ikut menanggung biaya keluarga tersebut. Baik pendidikan, nafkah, sandang, pangan, papan, ya. Semua itu tanggung jawab suami. Namun demikian, alangkah baiknya bila istri itu berkontribusi, mensupport, karena tentu anak-anak dan keluarga Anda adalah orang yang paling berhak untuk merasakan hasil kerja Anda sebagai istri atau sebagai ibu. Walaupun itu bukan kewajiban. Tetapi tentu Anda sendiri akan merasakan bahagia kalau Anda bisa mencukupi kebutuhan anak Anda yang tidak mampu dicukupi oleh ayahnya. Ya. Atau kurang mampu dicukupi oleh ayahnya. Sebagaimana Anda juga akan menjadi pahlawan di keluarga Anda, tatkala Anda bisa mencukupi kebutuhan keluarga yang tidak mampu atau belum mampu dipenuhi oleh suami Anda. Karena Anda bisa bayangkan betapa buruknya persepsi masyarakat, termasuk persepsi anak-anak Anda ketika Anda justru malah memiliki kekayaan, mengenakan gelang yang besar, kalung yang panjang, ya, perhiasan yang mewah, pakaian yang branded. Ternyata kebutuhan keluarga Anda tidak terpenuhi. Anak-anak Anda pendidikannya pun masih ngutang, bisa jadi nunggak, dan seterusnya. Kenapa? Karena ternyata penghasilan suami Anda tidak cukup untuk semua itu. Atau sangat mepet, kadang tepat waktu, kadang telat. Ya, tentu ini satu kondisi yang sangat ironis ya. Masyarakat pun akan menilai Anda sebagai wanita yang kurang baik tentunya. Istri yang kurang baik. Namun demikian, bukan berarti Anda tidak punya hak untuk kemudian menikmati hasil kerja Anda sendiri. Untuk apa? Perhiasan Anda, untuk menjadikan Anda tampil lebih elegan dan seterusnya. Itu sepenuhnya kewenangan Anda. Sehingga Anda berhak menolak untuk meminta permintaan suami dengan cara yang baik tentunya. Dan yang kedua, sebagai istri, sepatutnya Anda juga memberikan keteladanan kepada suami agar bijak dalam mengelola keuangan. Jangan sampai ada budaya besar pasak daripada tiang. Yeah. Sebagaimana Anda sebagai istri juga sudah sewajarnya bila dituntut untuk memiliki keahlian memanage keuangan keluarga sehingga berapapun yang diberikan oleh suami bisa cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Anda. Karena kadangkala suami sudah memberikan nafkah yang cukup, namun karena budaya gaya hidup istri atau istri yang kurang mampu memanage sehingga semuanya harus dengan makannya jajan di restoran, kemudian semua pekerjaan rumah ditangani oleh ART misalnya. Padahal punya anak-anak yang sudah dewasa yang bisa diberdayakan, selain itu sebagai pemberdayaan juga sebagai bentuk pendidikan. Kemudian berangkat sekolah, anak-anaknya kemudian diberi kendaraan sendiri-sendiri, padahal bisa sharing ya, berbagi, saling menjemput, saling mengantarkan, dan seterusnya. Intinya bagaimana kita memanage keuangan agar keuangan yang terbatas bisa maksimal pemanfaatannya. Ya, sehingga dengan demikian kita tidak harus menambah uang belanja, tapi bisa dengan cara memanage penggunaan uang yang ada. Dan selanjutnya kunci dari semua itu terletak pada komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik. Ya, dan terakhir masing-masing dari suami dan istri sudah sepatutnya punya spirit untuk menjadi pahlawan bagi keluarganya. Menjadi pahlawan bagi putra-putrinya. Mengesampingkan kebahagiaan personal demi terwujudnya kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Karena ingatlah, dalam berumah tangga Anda tidak hanya
Dan juga tidak pantas hanya berpikir bagaimana saya bahagia, bagaimana pasangan bahagia. Tapi Anda harus berpikir jauh dari itu. Bagaimana Anda menjadi teladan terbaik bagi putra-putri Anda. Jadilah ibu yang teladan. Ibu teladan. Menjaga dan siap berkorban dengan apa saja yang Anda miliki demi keharmonisan rumah tangga dan demi kebahagiaan serta sukses masa depan putra-putri Anda. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah Syekh, mantap seperti itu ya. Jadi semoga Ibu Umu Yodi yang bertanya bisa paham ya. Mungkin Ibu Yodi mewakili temannya satu grup. Kemudian pertanyaan berikutnya datang dari Bogor, dari Siti Khairunisa, seperti bunyi-bunyinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya satu, wah pakai poin nih. Satu, bagaimana cara memperbaiki ya Ustaz, memperbaiki diri supaya tidak menjadi seorang istri yang terkadang terlalu sensitif dan suka marah, apalagi berkaitan dengan masalah keuangan. Tanda tanya. Kemudian yang kedua, terus terang saya pernah berbuat kasar terhadap suami saya, baik ucapan ataupun sikap hanya karena permasalahan yang sepele. Dan saya benar-benar menyesali perbuatan saya. Saya sudah sholat taubat, tapi saya masih merasa takut akan dosa saya terhadap suami. Mohon jawabannya, terima kasih. Baik. Barakallahu fiik wa azabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Bahwa memang sudah sepatutnya seorang istri itu untuk bertutur kata, bersikap yang santun, bersikap yang lembut kepada suami dan juga kepada anak-anak Anda, kepada keluarga Anda. Karena tutur kata yang santun, tutur kata yang lembut itu bukan karena status kita sebagai istri, tapi karena status kita sebagai seorang muslimah, seorang mukminah. Rasulullah SAW dahulu menegaskan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya bertutur kata yang baik, atau kalau tidak mampu bertutur kata yang baik, diamlah. Dan ingatlah bahwa tutur kata kita itu akan dihisab, baik secara kandungannya, pesan yang tersimpan atau terungkap melalui kata-kata kita, ataupun tata cara kita berbicara, ya, semuanya itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW dahulu pernah memberikan warning yang begitu keras. Inna rajul la yatakallamu bil kalim. Bisa jadi seorang itu mengucapkan satu kalimat saja, satu kalimat ya, min ridwanillah, yang ternyata kalimat itu diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga gara-gara satu kalimat tersebut dia dimasukkan dalam surga yang tinggi beberapa derajat. Tapi sebaliknya, bisa jadi satu kalimat yang engkau ucapkan dan itu ternyata dimurkai Allah SWT, menyebabkan engkau terjerumus ke dalam neraka sedalam 70 tahun lamanya. Maka hendaknya kita sadar bahwa setiap ucapan kita itu adalah bagian dari amalan kita. Dahulu dikatakan, man ada kalamahu min amalih udda kalamuh. Barang siapa yang sadar diri bahwa tutur katanya itu bagian dari amalan yang akan dihisab, niscaya dia akan minim berbicara. Dia akan sedikit berbicara. Kenapa? Dia takut akan akibat dari tutur kata yang dia ucapkan. Yang kedua, kalau Anda merasa perlu untuk bertutur kata baik kepada orang lain, maka suami Anda, keluarga Anda, orang tua Anda adalah orang yang paling berhak mendengarkan kata-kata yang santun tersebut. Ya, ketiga, ingatlah bahwa tutur kata yang kotor, yang kasar, yang keras, atau sikap yang keras itu tidaklah menyelesaikan masalah. Justru menambah runyam masalah. Kalau Anda menghadapi suatu masalah, jangan Anda kira bahwa ketika Anda berteriak, bertutur kata yang kotor, kasar itu akan segera selesai masalahnya. Justru sebaliknya akan berkepanjangan. Semakin buruk masalahnya. Rasulullah SAW dahulu memberikan motivasi dengan bersabda, Innallaha yu'ti ala rizqi ma la yu'ti ala al-unfi ala ghairihi. Allah itu akan memberikan karunia, nikmat, kemudahan atas sikap dan tindakanmu yang lemah lembut melebihi yang diberikan kepada orang yang bertutur kata ataupun bersikap kasar.
Karena itu sadarlah bahwa dengan lemah lembut, dengan tutur kata yang santun, apapun masalah Anda itu akan lebih mudah diurai, lebih mudah diselesaikan dibanding Anda bertutur kata yang kasar. Justru sebaliknya, bertutur kata yang kasar itu menjadikan urusan yang mudah menjadi susah. Urusan yang ringan menjadi berat. Ya. Terakhir, bahwa sudah bagus ketika Anda merasa menyesal atas kesalahan sikap Anda tersebut terhadap suami. Karena itu yang harus Anda lakukan adalah Anda minta maaf dan merubah sikap, bertutur kata yang santun, lembut. Karena tutur kata Anda yang santun dan lembut, sikap Anda yang lembut itu akan menjadi kunci dari keharmonisan rumah tangga Anda, dan itu menjadi teladan, menjadi sunnah yang Anda wariskan, Anda contohkan kepada putra-putri Anda. Kelak ketika mereka menjadi istri atau menjadi suami, bagaimanakah seharusnya mereka bertutur kata. Dan Anda juga mencontohkan kepada mereka bagaimana ketika menghadapi masalah dalam rumah tangga, haruskah diselesaikan dengan kata-kata yang kotor, keras, atau diselesaikan dengan yang lembut. Ya. Dan terakhir, sebagai pesan saya kepada Anda berdua sebagai suami dan istri, ketahuilah bahwa suami Anda adalah jalan atau tiket paling istimewa untuk Anda masuk surga setelah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa istri yang sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan kemudian taat kepada suaminya, akan dikatakan kepadanya kelak di hari kiamat, silahkan kau masuk surga dari pintu yang manapun yang kau suka. Padahal pintu surga itu ada 8. Sebaliknya suami juga harus sadar bahwa melayani, mencukupi, dan berbuat baik kepada istri itu adalah amalan yang paling besar pahalanya setelah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dahulu Rasulullah SAW memberikan perbandingan dirham 1 dinar yang kau belanjakan untuk jihad fisabilillah, 1 dinar yang kau belanjakan untuk memerdekakan budak, 1 dinar lagi yang kau belanjakan untuk menafkahi orang fakir dan miskin, dan 1 dinar lagi yang kau belanjakan untuk keluargamu, menafkahi keluargamu. Yang paling besar pahalanya di sisi Allah adalah yang kau belanjakan untuk menafkahi keluargamu. Allah Ta'ala alam. Masya Allah, seperti ya Allah sudah menjanjikan ya untuk mengurus keluarga itu besar ganjarannya. Kemudian semoga ini masih bisa cukup waktunya ini Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, saya memiliki, dari Muhammad Abdullah di Denpasar, Bali. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, saya memiliki tabungan yang sudah masuk kriteria untuk zakat mal 2,5%. Kebetulan istri saya ingin menitipkan tabungannya juga untuk masuk ke dalam tabungan saya. Untuk tabungan istri belum memenuhi kriteria untuk dizakatkan. Nah, apabila tabungan istri tersebut digabungkan dengan tabungan saya, apakah tetap perlu dizakatkan? Terima kasih, jazakumullah khairan. Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Ini satu masalah yang menurut para ulama diperselisihkan hukumnya. Ini yang disebut dengan khultah, mencampur harta kekayaan. Ya, mencampur harta kekayaan semacam ini kalau terjadi pada hewan ternak itu sangat berguna karena akan mengurangi jumlah kandang, mengurangi jumlah penggembalanya, sehingga akan mengurangi kos, ya, biaya. Sehingga ketika digabungkan maka semuanya akan dihitung dalam zakat. Ini sepakat para ulama. Adapun bila penggabungan harta itu terjadi pada selain hewan ternak, apakah juga berdampak pada kewajiban zakat? Mayoritas ulama mengatakan tidak. Khultah, pencampuran itu hanya diakomodir dan berdampak pada nominal zakat yang harus dikeluarkan bila terjadi pada hewan ternak. Namun dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, khultah, mencampurkan harta, baik itu dalam hubungan keluarga, ya sama-sama ditabung di satu rekening, atau hubungan dagang ketika kita berserikat dagang, satu investornya memiliki harta yang telah mencapai nisab, satu lagi belum, maka ketika digabungkan semua harta yang tergabung ini dizakati, sehingga yang semula belum berkewajiban zakat karena digabungkan dengan modal orang yang sudah berkewajiban zakat, maka semuanya akan dizakati, sehingga semua akan menanggung
bagian zakatnya secara proporsional. Dan wallahu ta'ala alam, pendapat ini secara tinjauan dalil cukup kuat. Wa maka min khalitaini fa innahuma yataradani bisawiyah. Ya, dua orang yang menggabungkan, mencampurkan harta kekayaannya, kedua-duanya itu menanggung porsi zakat secara proporsional. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, seperti itu ya. Jadi nggak sembarang aja bisa campur. Kalau hewan bagus ya. Kemudian ini melanjutkan sedikit yang di awal pertanyaan pertama ya Ustaz, tentang waris tadi. Maaf saya nggak bisa telepon karena speaker telepon saja kurang bagus. Ini perlu ditambahkan uraian sebelumnya. Setelah mendengar pernyataan dari Ustaz Arifin, kakek dan orang tua saya lebih dulu meninggal daripada bibi saya. Orang tua dalam kurung Bapak lebih dulu meninggal dari 2 orang saudara pria. Begitu. Ya, kalau memang kondisinya bahwa Bapak Anda meninggal terlebih dahulu, berarti harta kekayaan Bapak Anda karena punya anak keturunan apalagi ada laki-laki, maka tidak berubah statusnya harta Bapak Anda dibagikan kepada ibu Anda dan juga anak-anak Bapak Anda, berarti Anda dan saudara-saudara Anda. Iya. Yang saya pahami berarti Bapak Anda meninggal setelah kakek ya. Iya. Maka harta dari kakek turun kepada anak dan kemudian harta Bapak Anda turun kepada Anda dan saudara-saudara Anda. Paman dan bibi Anda tidak berhak mendapatkan bagian karena Bapak Anda meninggal dalam kondisi memiliki anak keturunan dan salah satunya adalah laki-laki. Allah Ta'ala a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum ya Syekh atas ilmunya yang sudah disampaikan kepada kita semua, dan semoga yang bertanya juga bisa paham ya pemirsa. Dan alhamdulillah ya Syekh, bolehkah kami malam ini kita sudahi dulu sementara? Baik. Barakallahu. Alhamdulillah Syekh. Alhamdulillah. Pemirsa Surau TV, pemirsa Muslim Project X, dan pemirsa Ar-Rahmah KL, alhamdulillah kita sudah tuntas malam ini. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di pekan depan insya Allah. Nah, kemudian kita tutup acara ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.